Gaya antar molekul adalah gaya di antara molekul-molekul yang menyebabkan tarikan antar molekul memiliki berbagai tingkat kekuatan. Kekuatan gaya antar molekul lebih lemah dibandingkan dengan ikatan kovalen atau ion. Gaya antar molekul dan ikatan kimia adalah hal yang berbeda. Ikatan kimia adalah gaya yang terjadi pada atom-atom yang berikatan, sedangkan gaya antar molekul adalah gaya tarik-menarik di antara molekul. Ada 3 jenis gaya antar molekul, yaitu gaya dipol-dipol, gaya London, dan ikatan hidrogen. Gaya dipol-dipol terjadi pada molekul yang tidak homogen, yaitu molekul yang polar. Pada molekul polar terdapat 2 kutub dengan muatan yang berlawanan. Akibatnya terjadi antaraksi yang disebabkan kutub muatan tersebut. Pada antaraksi ini, ujung-ujung parsial positif akan mengadakan tarik-menarik dengan ujung-ujung parsial negatif dari molekul lainnya. Gaya dipol-dipol ini mempengaruhi sifat-sifat fisik senyawa, contohnya titik didih dan titik leleh. Sebagai contoh, massa molekul, titik didih, dan titik leleh dari SiH4, pH3, dan H2S ditunjukkan pada tabel berikut. Ketiga molekul ini memiliki massa yang hampir sama, tetapi tingkat kepolaran atau momen dipolnya berbeda. Dari ketiga molekul ini, H2S memiliki titik didih dan titik leleh tertinggi. Jadi, semakin tinggi momen dipol, semakin tinggi juga nilai titik didih dan titik leleh sesuatu molekul. Mengapa molekul polar memiliki sifat fisika yang lebih tinggi? Hal ini dikarenakan semakin kuatnya ikatan antar molekul, semakin susah untuk memutuskan ikatan ini untuk mendidih atau meleleh. Gaya London adalah gaya yang terjadi pada semua molekul, baik polar ataupun non-polar. Gaya ini disebut juga dengan gaya dispersi, yaitu gaya yang timbul dari dipol sementara pada molekul yang homogen. Mengapa bisa muncul dipol sementara ini? Pertama, pada sekumpulan molekul setiap saat akan terjadi tumbukan antar molekul. Tumbukan ini menghasilkan dipol sementara membentuk muatan parsial positif dan muatan parsial negatif. Molekul yang terdistorsi ini menginduksi molekul lain sehingga membentuk dipol terinduksi. Akibatnya, dipol sementara ini membentuk gaya tarik-menarik yang disebut gaya London. Gejala ini terjadi terus-menerus sehingga gaya London selalu ada. Kekuatan gaya London ini dipengaruhi oleh ukuran, bentuk molekul, dan kemudahan untuk terdistorsi. Semakin besar luas permukaan, semakin besar kemungkinan terjadinya dipol sementara. Contohnya pada molekul pentana ini. Di antara 3 molekul ini, neopentana memiliki titik didih paling rendah karena gaya Londonnya paling kecil. Molekul ini berbentuk sferik sehingga luas permukaannya lebih kecil dibandingkan N-pentana. Akibatnya, gaya tarik antar molekulnya lemah. Pada molekul dengan bentuk yang serupa, contohnya pada rantai hidrokarbon ini, semakin banyak jumlah atom, semakin besar gaya London yang terjadi. Akibatnya, titik didihnya semakin tinggi. Saat atom hidrogen berinteraksi dengan atom yang memiliki keelektronegatifan tinggi, terjadi ikatan dipol-dipol yang sangat kuat. Saat hidrogen ini berikatan dengan atom O, F, dan N, antaraksi ini sangat kuat dan memiliki sejumlah ciri ikatan kovalen, seperti memiliki arah. Maka dari itu, antaraksi ini disebut ikatan hidrogen. Ikatan ini merupakan gaya terkuat di antara gaya antar molekul yang lain. Hanya saja ikatan hidrogen hanya terjadi dengan atom oksigen, fluorin, dan nitrogen. Untuk melihat kekuatan ikatan ini, kita bisa bandingkan sifat senyawa pada periode kedua dan periode ketiga, seperti NH3 dan pH3, H2O dan H2S, HF dan HCl. Jika kita lihat titik didihnya, senyawa pada periode kedua ini memiliki titik didih yang jauh lebih tinggi daripada senyawa periode ketiga, walaupun massa molekulnya lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ada ikatan antar molekul yang sangat kuat, yang tidak lain adalah ikatan hidrogen ini. Ada pertanyaan?
Langsung email aja ke smarterindo@yahoo.com atau bisa ke Facebook atau ASFM.